Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman peserta kursus bahasa Arab pemula yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pertama kursus bahasa Arab pemula yang insya Allah akan kita pelajari sebentar lagi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwasanya kursus bahasa Arab pemula ini diambil dari kursus Understand Al-Quran the Easy Way yang didirikan oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim di India, di bawah naungan Understand Al-Quran Academy. Insya Allah, nanti di akhir pelajaran ke-1 ini kita akan belajar 13 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran hampir sebanyak 7.248 kali. Ada lebih sekitar 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran hampir sebanyak 78.000 kali. Pertama-tama saya ingin mengucapkan pada teman-teman semuanya, Mubarak, selamat bagi teman-teman yang telah bersedia mempelajari Al-Quran, Kitabullah. Sebagaimana bahwasanya informasi berkaitan dengan kursus ini telah disebarkan ke beberapa grup, dan teman-teman yang bergabung adalah tentunya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan jadikan kita Ahlul Quran dan jadikan Al-Quran sebagai syafaat kita di hari akhir nanti, insya Allah, amin. Kemudian juga di dalam grup saya melihat ada beberapa guru saya, Ustadz dan Ustazah yang ikut bergabung juga. Kepada beliau ini saya meminta nasihat dan masukan jika nanti dalam pembelajaran kursus kita ada kekurangan dan kesalahan, mohon bisa diingatkan. Baik, teman-teman peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, model kursus kita dirancang berdasarkan teknik pembelajaran modern yang diambil dari beberapa referensi. Yang pertama ada tata bahasa Arab yang diterbitkan di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Inggris, dan Amerika. Kemudian juga ada statistik kosakata Al-Quran, metode pembelajaran, kemudian alat bantu belajar bahasa kedua, ini diambil dari metode bahasa Inggris untuk orang asing. Kemudian juga ada materi yang diambil dari Brains, karangan Tony Buzan, kemudian Thinking dari Edward de Bono, kemudian Effective Living, Stephen Covey, dan juga yang terakhir dari NLP. Baik, apa target dari kursus kita? Yang pertama adalah untuk meyakinkan kita bahwa, untuk meyakinkan teman-teman semuanya bahwa Al-Quran ini sangat mudah dipahami. Apa yang kita perlukan untuk memahami Al-Quran? Nah, jika kita mengambil mushaf Al-Quran yang biasa kita baca, mushaf Madinah yang banyak dijumpai, maka kita akan mendapatkan kira-kira halaman dalam mushaf itu lebih kurang ada 600 halaman. Ya, mungkin bisa lebih. Kemudian kalau kita cek, ternyata baris per halaman itu ada sekitar 15 baris. Kata per baris, jumlah kata per baris Al-Quran itu lebih kurang, bisa kurang bisa lebih, itu sekitar 9. Jadi kalau kita kalikan halaman per baris, total kata setiap halaman itu ada lebih kurang 130. Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu total seluruh kata lebih kurang 130 dikali 600 ada 78.000 kosakata Al-Quran, lebih kurang. Baik, teman-teman melihat bahwa di pojok kanan bawah ada tulisan alim, atau dalam bahasa Inggrisnya teach, ajarkan. Jadi saya meminta teman-teman bisa mengajarkan jika sedang menonton ini dengan teman di sebelahnya, bisa mengajarkan mengulang kembali angka-angka yang tersebut dalam slide ini, supaya kita ingat. Ajarkan teman sebelah kiri atau kanan ada, dan bisa saling bergantian. Kalau tidak ada, mungkin bisa mengulang secara individu, secara pribadi. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ayo kita laksanakan hadis ini sekarang juga. Kita ajarkan angka-angka tadi kepada teman sekitar di dekat kita. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipahami dan diingat. Jadi Al-Quran sangat mudah dipelajari. Jika ada sugesti bahwa Al-Quran itu sulit, pasti sugesti itu berasal dari syaitan. Bahkan dalam hati kita, katakan tidak setuju dengan anggapan itu. Dan jangan pernah sekalipun mengucapkannya.
Kita tidak mau bertentangan dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Jika ada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, jika kita pelajari makna dari setiap kata yang berasal dari solat, dari 7 surat yang biasa kita bacakan, surat Al-Fatihah, Al-As, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga bagian-bagian dari solat seperti adzan, doa ba'dal wudu, ruku', sujud, tasyahud, kemudian juga salawat Allahumma shalli ala Muhammad, dan doa Rabbana Atina. Sekaligus kita nanti pelajari juga tata bahasa atau kaidah bahasa yang sangat sederhana menggunakan teknik TPI atau Total Physical Interaction. Maka kita akan belajar lebih kurang 232 kata yang terdapat hampir 41.000 kali atau 50% dari kosakata Al-Quran. Jadi setengah dari kata-kata dalam setiap baris Al-Quran itu berasal dari sholat. Alim, ajarkan teman-teman. Baik, saya berharap video ini bisa ditonton sampai akhir karena ini sangat membantu kita dan fondasi kita untuk mempelajari materi dari kursus ini sampai nanti materi ke-20. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita gagal merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan. Nah, sekarang kita telah mengetahui betapa mudahnya memahami Al-Quran. Mari kita buat rencana. Jika kita tidak ada rencana untuk makan, berarti kita merencanakan untuk tetap lapar. Jika kita tidak berencana untuk mengalokasikan waktu untuk mempelajari Al-Quran, itu berarti kita tidak berencana untuk mempelajari Al-Quran. Baik, kemudian target kedua dari kursus ini insya Allah untuk mengajari Anda bagaimana memulai memahami Al-Quran dengan cara paling mudah, dengan pendekatan kata per kata dan metode TPI, Total Physical Interaction, serta menguasai 50% kosakata. Hal ini insya Allah akan kita pelajari nanti setelah pelajaran pertama selesai. Yang ketiga, untuk membantu Anda agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dengan mengajari Anda 7 surat dan zikir setelah sholat. Kemudian salah satu tantangan terbesar kita ketika sholat adalah was-was. Ada bisikan syaitan ketika sholat. Kita memikirkan yang macam-macam dalam sholat kita. Nah, sekarang mari kita lihat otak kita terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita bisa melakukan 5 hal berbeda dalam satu waktu. Ada 5 saluran otak kita. Contoh, misalnya pada saat kita menyetir mobil. Pada saat kita menyetir mobil, kita mampu mengontrol setir, mengontrol rem, berbicara dengan teman di sebelah kita, sambil memperhatikan jalanan, dan sambil melihat toko yang akan kita tuju. Nah, ketika sholat, maka jaga agar semua bagian otak kita sibuk. Kita membaca dengan tajwid, memahami apa yang kita baca, membayangkan apa yang kita baca, dan merasakan dan berinteraksi dengan itu. Jika tidak, maka syaitan akan dengan mudah menggoda kita dan menghancurkan sholat kita. Secara manusiawi, hampir tidak mungkin untuk tetap fokus ketika sholat jika kita tidak memahami apa yang kita baca. Nah, insya Allah kursus ini akan berfokus untuk memahami sholat dan setiap bacaan zikir, bacaan sholat. Target keempat adalah untuk mengajarkan Anda bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Kami akan menunjukkannya kepada Anda nanti. Kemudian yang kelima, untuk menguatkan keimanan dan akhlak baik, termasuk karakter baik. Salat akan membantu kita meningkatkan keimanan kita 5 kali dalam sehari. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, para rasul, kitabullah, hari akhir, serta qada dan qadar. Salat akan membantu kita terhindar dari akhlak buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jika kita tingkatkan kualitas salat, insya Allah sisa hidup kita juga akan lebih berkualitas. Kemudian target keenam adalah mengajarkan Anda 100 kalimat berdasarkan Al-Quran sebagai bagian dari berbicara dengan bahasa Arab. Insya Allah teman-teman peserta khusus bahasa Arab pemula ini akan mempelajarinya pada bagian pelajaran kaidah bahasa nanti, insya Allah. Baik, apa kira-kira keundangan kursus yang akan kita laksanakan? Insya Allah kursus kita tidak kita mulai dengan pelajaran dasar seperti hadza baitun kabir, ini adalah rumah yang besar. Karena kenapa teman-teman? Biasanya kita kapan mengucapkan
kalimat hadza baitun kabir, ini adalah rumah besar. Barangkali ketika kita mempunyai tetangga orang Arab dan ada anaknya balita datang kepada kita sambil menangis dan kita angkat dia ke pangkuan untuk menghibur si anak balita yang nangis ini, kita berucap cuk 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 dan menunjuk sebuah rumah yang besar. Hadza baitun kabir, ini rumah yang besar. Hal seperti ini boleh jadi tidak pernah ada. Jadi cara yang paling optimal adalah pelajaran kita mulai dari Al-Fatihah. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala 25 kali dalam sehari. Praktekkan bahasa Arab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini permulaan yang menakjubkan dan tepat pada sasaran. Kita menghabiskan waktu hampir 1 jam buat sholat 5 waktu. Kita bicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Kenapa tidak kita mulai dari sini? Ini adalah pendekatan yang paling masuk akal. Baik, teman-teman, mari kita mulai kursus sekarang. Ini bagian pertama, bagian A. Ada 20 materi bagian A, akan kita bagi dalam 12 kali pertemuan. Nah, penjelasan berkaitan dengan materi bagian A itu adalah ada teks nanti, ya seperti yang di bawah ini. Di baris pertama itu berupa teks Arab, kemudian baris kedua itu ada terjemahan kata per kata. Nanti insya Allah di slide selanjutnya diikuti juga dengan penjelasan kata per kata di baris ketiga. Nanti kita akan latihan untuk mengucapkan teks, kita nanti akan latihan untuk menguasai kata per kata, terjemahan kata per kata dari bacaan yang kita pelajari insya Allah. Baik, kita harus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah atau Al-Quran. Mari kita pelajari ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya lebih kurang, aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, kata a'udzu itu mempunyai arti aku berlindung atau aku mencari perlindungan. A'udzu, aku berlindung, aku mencari perlindungan. Nah, kita pernah mendengar utamakan keselamatan ketika naik pesawat, juga pakai sabuk pengaman, mendapatkan perlindungan. Karena kenapa? Keselamatan itu yang paling utama. Keamanan kita itu adalah yang paling utama. Maka utamakan keselamatan. Nah, billah itu artinya pada Allah. Kata billah ini, bi Allah, billah itu terdapat dalam Quran lebih kurang hampir 2550 kali. Kata billah ini ada dalam kolom sebelah kiri, itu ada angka 2550, itu artinya kata billah ini terdapat dalam Al-Quran itu lebih kurang ada 2550 kali. Apa artinya? Bi itu artinya pada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Memang bi ini ada arti lain, tapi pada konteks ta'awuz ini lebih tepat kita artikan pada. Billah, pada Allah. Min ada dalam Quran sebanyak 2471 kali, artinya apa? Dari. Min, dari. Asyaitan ini artinya syaitan. Syaitan itu bentuk tunggal, syayatin itu bentuk jamak, plural. Terdapat dalam Quran lebih kurang 88 kali. Ar-Rajim, ini ada 6 kali tersebut dalam Quran, itu artinya yang terkutuk. Ar-Rajim, yang terkutuk. Nah, teman-teman peserta yang dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mengira syaitan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan pernah. Dia adalah makhluk terkutuk, terusir, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia disebut terkutuk. Ini adalah cara paling mudah kita mengingat makna dari kata ar-rajim, yaitu konteks kata bahwa syaitan ini adalah terkutuk, terusir, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kita membaca ta'awuz dan juga membaca Al-Quran, tentunya cobalah untuk merasakan dan membayangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, dan Allah tapi sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita pikirkan. Maka bacalah kalimat ta'awuz di atas dengan keyakinan kuat bahwa Allah akan merespon permintaan kita. Kita tidak bisa melihat syaitan, tidak pula bisa memukulnya atau membunuhnya.
atau meyakinkannya untuk menjadi baik. Satu-satunya solusi, dan ini adalah solusi yang terbaik, yaitu dengan membaca a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Aku mencari perlindungan pada Allah. Siapa syaitan itu? Dia adalah musuh kita terbesar dan paling berbahaya. Syaitan punya pengalaman besar membuat Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Tidak ada dari kita seorang pun yang bisa lebih pintar dari Nabiullah Adam alaihissalam dalam hal menolak syaitan. Syaitan telah berkata kepada Allah, berjanji kepada Allah bahwa dia akan menggoda kita manusia dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Syaitan itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terkutuk ini ingin agar kita mengikutinya dan menjadi seperti dia. Karenanya, perasaan tidak aman yang sering kita alami itu disebabkan godaan syaitan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang pengemis yang mengharapkan belas kasihan. Belas kasihan. A'udzubillah, ya Allah, aku berlindung kepada Allah. Teman-teman peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap masing-masing kita selalu diikuti oleh syaitan. Dia akan selalu menggoda kita saat di rumah, kantor, pasar, ketika kita sendirian atau dalam keramaian atau saat bersama teman. Syaitan adalah musuh nyata bagi kita. Kita harus selalu menyatakan perang melawan syaitan. Ungkapan utamakan keselamatan adalah salah satu kebiasaan orang sukses berperang melawan syaitan. Utamakan keselamatan. Jadi ini adalah karakter pertama. Nanti insya Allah dari 12 karakter yang akan kita pelajari dalam surat Al-Fatihah. Karakter pertamanya adalah utamakan keselamatan. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita, mengutamakan keselamatan kita. Dalam memulai apapun, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, mari sekarang kita praktek menguasai makna dari kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya akan membaca kata dari kalimat ta'awuz, kata demi kata per kata, dan saya berharap teman-teman bisa menyebutkan arti dalam bahasa Indonesianya. Saya sebutkan kata dalam bahasa Arab, ucapan dalam bahasa Arab, teman-teman menyebutkan arti dalam bahasa Indonesia. Siap ya? A'udzu, ya, aku berlindung. Billah, pada Allah. Min, dari. Asyaiton, syaitan. Ar-rajim, ya, yang terkutuk. Baik, sekarang a'udzubillah, aku berlindung pada Allah, minasyaitonir rajim, ya, dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta khusus bahasa Arab pemula. Ini adalah pengantar kita. Saya berharap teman-teman semuanya bisa istiqomah, bisa menyelesaikan kursus bahasa Arab pemula ini sampai nanti pelajaran terakhir. Dan ini adalah video pengantar, dan insya Allah nanti malam kita akan belajar pelajaran 1B berkaitan dengan kaidah bahasa Arab, tata bahasa Arab. Insya Allah. Baik, ini adalah video pengantar kita. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari video ini. Akhirnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Mari kita akhiri dengan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.